Kita akan memasuki question and answer session dan saya mau mengundang para pembicara kita yang telah dituntun oleh Tuhan untuk datang ke tempat ini. Saya undang Sir Elvi Sumanti yang adalah dosen dan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Kelabat dan juga advisor EIYC untuk datang ke depan. Berikutnya saya mengundang juga Sir Reki Mandias sebagai Vice President of Students Affairs di Elementary School di Manado Independent School. Berikut saya juga undang Misi Sunita Joyce yang adalah psikolog dan juga co-founder dari Bread of Life Adventist Homeschooling Community. Juga bersama dengan Pak Rudolf Mordekai yang adalah pendiri Umah Sumeh Lifestyle Center. Mereka ini telah memberikan materi-materi yang sangat berharga dan pada saat ini kita akan ada sesi question and answer. Bagi yang memiliki pertanyaan masih bisa scan barcode, tapi sudah beberapa pertanyaan sudah masuk dan maka saya undang para narasumber untuk datang ke depan bersama-sama dan kita akan mulai sesi tanya jawab kita. Silakan. Oke, jadi mungkin bagi para peserta sudah kenal ya, tadi saya hanya perkenalkan untuk teman-teman yang baru datang. Oke, di sini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Ya, sangat menarik ya masalah mental health ini. Ini mungkin saya akan muncul karena Pastor Elvis ada di ujung sana. Ada pertanyaan di sini, Sir, dalam pembahasannya dari Sir beberapa hari yang lalu, Sir membahas tentang Allah mencobai Abraham dan bangsa Israel. Apakah Sir bisa perjelas kata dicobai? Karena dalam buku Yakobus dikatakan bahwa pencobaan tidak datang dari Allah. Jadi bagaimana kita bisa memaknai kata cobaan yang berasal dari Allah? Jadi judul dari sesi itu adalah mengapa ada penderitaan ya Tuhan mengizinkan penderitaan. Mungkin disilakan Saudara. Baik, terima kasih. Jadi hari Kamis malam kita membahas tentang mengapa Allah mengizinkan penderitaan. Dan kemudian kita lihat beberapa ayat dan kita membahasnya dari Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3. Ketika Allah membawa orang Israel melewati padang belantara, Ellen White menuliskan di sana ada permasalahan, ada halangan, rintangan dan penderitaan. Dan Allah berkata di situ untuk mencobai hatimu. Nah, saya coba kenapa Allah mencobai padahal di Yakobus itu Allah tidak dicobai dan dia tidak mencobai juga orang lain. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 1, kata pertama kali dia muncul Allah mencobai Abraham. Nah, kata mencobai itu bahasa aslinya itu sama dengan kata Allah ingin membuktikan. Allah ingin menunjukkan. Karena sebelum-sebelumnya Abraham itu gagal. Ketika di Kejadian pasal 12 dia ke Mesir, terjadi kelaparan, karena dia takut, dia berkata bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Memang benar saudaranya, tapi sebenarnya istrinya. Kemudian ulang lagi, diuji lagi, diberikan kesempatan lagi kepada Abraham. Bertemu dengan Abimelek, dia bilang, oh ini saudara saya. Dan kemudian di Kejadian 22, Allah ingin sekarang membuktikan. Allah tahu bahwa Abraham itu akan melewati ujian ini, tetapi untuk kita dan untuk para penghuni surga, Allah akan membuktikan bahwa Abraham itu adalah orang yang setia. Jadi Allah membawa Abraham kepada situasi tersebut, bukan untuk mencobai supaya Abraham gagal, tetapi Allah ingin menunjukkan apa yang ada di hati Abraham. Allah ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa Abraham itu adalah orang yang beriman. Dan kemudian kita juga lihat di dalam Keluaran pasal 15, Allah membawa orang Israel ke Marah untuk mencobai mereka. Dan sekali lagi kata mencobai itu sama dengan kata menunjukkan, membuktikan apa yang ada di hati orang Israel, bahwa mereka sejauh ini adalah mereka percaya kepada Allah ketika ada berkat, tetapi ketika ada masalah, sesungguhnya hati mereka itu jauh daripada Allah.
Dan Allah ingin menunjukkan kepada mereka, bukan untuk menjatuhkan kepada mereka, tapi untuk menolong mereka, melihat apa yang ada di hati mereka, supaya Allah dapat menolong mereka, memperbaiki mereka, mempersiapkan mereka untuk berkat yang sudah Allah siapkan, yaitu tanah Kanaan. Jadi untuk menunjukkan supaya, bukan untuk menjatuhkan, menunjukkan apa yang ada, supaya Allah boleh menolong kita. Oh, ternyata saya itu orang yang pemarah ya. Ternyata saya itu ketika rencana gagal, saya itu ternyata orang yang frustasi, marah, saya tidak mau itu Lea yang saya dan Allah ingin menolong saya melalui hal tersebut. Amin. Supaya kita sadar kita butuh juru selamat ya, Sir. Yes, praise God, praise God. Terima kasih, Sir. Semoga yang bertanya sudah jelas ya jawabannya. Berikutnya ini mengenai masa kecil ya, inner child ya itu. Jadi berarti untuk Kak Senita dikatakan bagaimana cara mengatasi mental yang hancur yang sudah dari kecil begitu. Bagaimana cara untuk mengatasi mental yang sudah hancur seperti itu. Itu pertanyaannya. Selamat sahabat teman-teman orang muda. Sabar. Oh, sahabat, ya. Bagaimana mengatasi mental yang sudah hancur waktu masa kecil ya. Saya percaya kita semua lahir dari orang tua yang gak sempurna, betul? Betul ya. Dan kita tahu bahwa gak ada yang namanya sekolah untuk menjadi orang tua. Dan orang tua kita baru belajar menjadi orang tua sesaat setelah kita lahir. Baru kita disebut orang tua. Dulunya masih dibilang suami istri, belum disebut papa mama. Tapi pada saat kita lahir, orang tua kita kemudian baru disebut sebagai papa dan mama, naik tingkat. Ya, dan disitulah mereka baru berperan menjadi papa dan mama, dan mereka belajar bagaimana menjadi papa dan mama. Ada banyak buku-buku parenting, banyak. Tetapi nyatanya teori-teori itu nggak semua dapat diaplikasikan di dalam kasus kita. Karena setiap anak punya kasus yang berbeda, setiap keluarga punya kondisi yang berbeda gitu ya. Tapi itu bisa jadi satu referensi. Nah, oleh karena itu banyak memang kita tumbuh besar di dalam pengalaman-pengalaman yang mungkin gak ideal. Rumah di mana yang kita harapkan adalah tempat membuat kita menjadi seorang yang sempurna. Seharusnya kita misalkan ya. Tetapi nyatanya pengalaman-pengalaman kita justru membuat kita punya pemikiran-pemikiran, konsep-konsep tentang diri kita yang cenderung negatif gitu. Dan oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Kalimat dibilang kalau membuat mental anak hancur, saya percaya nggak akan sampai hancur. Karena saya percaya Tuhan campur tangan. Ya, dan kalau Tuhan yang campur tangan, apapun kondisi, separah apapun kondisi kita di masa kita yang lalu akibat parenting yang mungkin kurang tepat, kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya cara untuk memulihkan kita. Jadi gak akan ada yang pernah benar-benar hancur. Pasti masih bisa diselamatkan. Dan kita kemarin belajar bagaimana caranya kita bisa selamat. Memperbaiki diri gitu ya. Atau terbebas dari inner child yang penuh dengan kepahitan ini adalah kita tutup cerita, kita terima bahwa Tuhan izinkan, Tuhan pilih kita untuk punya pengalaman itu. Dan Tuhan mau mengajak kita untuk mengampuni, menutup masa lalu kita dan bersyukur karena Tuhan memberikan kita satu pengalaman istimewa untuk mengalami hal itu yang pasti Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi terima Tuhan izinkan ya Kak. Ya, praise God, praise God. Nah, ini tadi sudah dibahas mengenai parenting, bisa juga bisa salah ya. Nah ini ya mungkin masih ada banyak yang salah. Ini mungkin buat pendeta Reki. Ini ada ditulis di sini, ini buat orang tua dan yang akan jadi orang tua. Menurut Sir, usia berapa anak-anak bisa diizinkan punya gadget pribadi? Gitu. Dan kemudian bagaimana tips kalau siswa-siswa ini sudah menderita OCD? Nah, seperti itu. Oke, terima kasih.
Nah sekarang ditanyakan usia berapa anak-anak sudah harus punya gadget. Saya ke Jakarta yang lalu ke rumah teman saya, dia bilang begini, Ki anak saya pinter loh, kenapa? Dia baru usia 3 tahun bisa main game, pinter banget. Terus saya bilang, wah luar biasa anak kamu ya. Untungnya saya belum punya anak nih. Terus dia main game pukul 12 jam makan, saya bilang, Dek yuk makan. Nggak mau. Terus saya bilang sama mamanya, coba kamu panggil dia makan. Ayo sama mama makan. Nggak mau main-main. Pinter banget anak kamu. Jadi umur berapa? Saya rasa anak itu umur kelas 6 juga belum layak untuk pegang gadget. Belum layak. Saya kepala asrama ya, 8 tahun. Jujur aja, sedangkan orang tua kadang-kadang tidak bisa kontrol diri saat pegang gadget. Ini orang tua. Sampai lupa masak untuk keluarganya karena gadget. Ini sadis kan? Nah kalau ada keluarga, mendingan anak-anak di usia SMP, SMA. Ya kalau dia sudah SMA, oke, kita pakai timing. Ya, kalau SMP mendingan jangan dulu deh. Kalau ada sesuatu yang mau di search, kasih laptop itu kasih di ruangan keluarga supaya tahu dia buka apa. Betul nggak? You mau search apa silakan. Tapi ada di mana? Ada di ruangan keluarga, ruangan kerja. Jadi saya bisa monitor kapan saja, oh ya lagi buka ini, oh ya lagi buka ini, oh lagi search dia, oh ya oke lah. Seperti itu sehingga kita bisa kontrol. Ingat bahwa anak-anak ini dititipkan orang tua oleh Tuhan kepada kita. Jadi ini bukan punya kita, ini punya Tuhan yang harus kita jaga seperti telur, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Ya. Kemudian apakah SMA? Ya oke, SMA dikasih. Kita menghormati privacy confidential. Terus terang di saat SMA kita berperan sebagai sahabat untuk anak kita. Jangan mendikte seperti kita bos. Kamu harus begini, gini. Oke, kamu punya HP, kita tanamkan rasa kepercayaan semua. Sehingga anak-anak terbuka kepada kita. Saya sangat tidak setuju anak-anak dikirim ke asrama di usia SMP dan SMA. Walaupun saya kepala asrama. It's not the right choice. Kenapa? Anda perhatikan. Anak-anak kalau liburan, mereka tidak mau pulang rumah. Kebanyakan yang tinggal di asrama. Mau pergi ke siapa? Rumah teman. Mereka attach-nya bukan ke orang tua. Mereka akan attach ke saya sebagai kepala asrama yang begitu baik dengan mereka. Dan attach kepada roommate mereka atau teman kamar mereka. Sehingga kalau ada konflik masalah tentang dia admire seseorang, ingin pacaran, dia nggak curhat ke kita. Nggak curhat ke orang tua. Dia curhat ke siapa? Temannya. Syukur puji Tuhan kalau temannya orang baik. Kalau temannya orang jahat. Ini lebih sadis lagi. Nah mungkin sudah terlalu jauh, tetapi umur berapa? Kalau saya jujur ya, kalau pegang gadget itu mendingan SMP aja jangan dikasih. Kalau boleh dikasih ya HP zaman dulu yang bukan touchscreen. Cuma hai, halo, apa kabar? Nggak ada WhatsApp di sana, kan cuman informasi. Dikasih pulsa lah, ya 100.000. In case kalau ada apa-apa di sekolah kamu call mama, call papa, pak saya di sini gimana? Mungkin begitu ya. Dan jujur saya nggak nyaman kalau lihat orang tua asik ibadah anaknya main gadget supaya cari gampang. Tuh, saya pernah tegur satu gereja. Mamanya sibuk ibadah, anak-anaknya ke neraka semua. Kenapa? Anak-anak ini dikurung di suatu ruangan dan semua main gadget. Main game. Mamanya asik dengan firman Tuhan. Ini lebih sadis lagi. Ya, lebih sadis. Kenapa? Karena mau cari gampang. Anak-anak kan kalau di gereja, no. Ya, gadget, langsung diam. Mama-mama juga kadang gitu. No, pas dikasih gadget, diam. Kurang sama.
nggak ada beda. Ya, coba kita didik semua anak-anak kita, kalau misalnya perlu sesuatu di rumah ada waktunya. Oke, jam 4 sampai jam 5 setelah tidur siang kamu boleh buka, mau lihat apa di YouTube 4 sampai 5, itu pun saya punya monitor, saya tahu dia buka apa. Oke, udah waktunya ya, simpan dulu. Oke, seperti itu, ada timingnya. Dan kalau kasih los ke anak SD, SMP saya rasa belum terlalu tepat, belum terlalu tepat. Jadi ini sebelum SMP belum terlalu tepat ya. Mungkin ada SMP juga enggak tepat SMP sih nggak kalau tepat saya. juga. Kalau Wow. enggak sih, kalau saya enggak tepat ya. SD juga enggak tepat ya. Kalau misalnya perlu sesuatu untuk search, kamu search di rumah, kita kasih laptop di ruangan tamu, ya sudah, silakan search di situ. You butuh apa di situ? Supaya saya cek historinya, mama papa secara psikologis kan mondar-mandir. Dia rasa dia sedang dinonton kalau lagi search kan, karena kita mondar-mandir terus. Ambil apa, sapu gitu, ya udah kamu terus search gitu. Supaya kita masih bisa tahu dia buka apa gitu. Alright, so thank you. Mungkin ya Kak Neta juga praktisi homeschooling, ya so, silakan. Oke, jadi sudah sepakat sekali dengan apa yang disampaikan sama Sir Reki ya. Saya menyambung sedikit ya. Teman-teman mau tanya deh, kalau seseorang menciptakan sesuatu, kalau ada sesuatu nih yang diciptakan oleh saya, yang paling tahu manfaat dan bahayanya siapa? Yang menciptakan. Yang menciptakan, yes. saya, betul ya. Ini menarik, kalau teman-teman coba cari di artikel ya. Dikatakan bahwa siapa yang menciptakan iPhone? Steve Jobs ya. Ya Apple ya, Steve Jobs ya. Kalau teman-teman coba cari di artikel dikatakan bahwa bahkan Steve Jobs sendiri melarang anak-anaknya menggunakan handphone sampai umur 14 tahun. Dia yang menciptakan. Kenapa dia larang? Karena dia yang paling tahu apa yang menjadi benefit dan apa yang menjadi bahaya di dalam penggunaan sesuatu yang dia ciptakan. Dan untuk orang-orang yang dia kasihi, dia batasi. Baru usia 14 tahun tetapi juga dengan cara yang terbatas gitu ya, waktu yang terbatas. Jadi teman-teman anak-anak muda gitu ya, jangan marah kalau orang tuanya larang. Karena di kepala orang tua, di pikiran orang tua adalah apa yang terbaik buat kita. Orang tua kita mungkin sudah cari manfaat dan bahayanya sehingga mereka membuat batasan-batasan untuk itu. Dan ingat satu, handphone itu sama kayak mobil, alat bantu, bukan menjadi satu kebutuhan utama. Kalau kita bilang ini alat bantu, artinya kalaupun kita nggak punya, kita masih punya jalan lain untuk mencapai benefit-benefit yang bisa kita dapatkan di handphone misalkan. Kayak kalau kita nggak punya mobil, kita masih bisa naik bus, naik kereta dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau naik mobil lebih cepat gitu misalkan ya. Tapi bukan berarti kalau nggak punya handphone itu akhir dari segala-galanya. Jadi tergantung tujuan dan penggunaannya, maka orang tua akan mengambil kebijaksanaan untuk memberikan handphone sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan handphone. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya semakin banyak ya yang muncul, saudara-saudara. Ini mengenai, oh ya, Ya, silakan. kalau kita lihat perkembangan terakhir, kalau nggak salah Australia per 10 Desember kemarin minggu lalu melarang anak berusia 16 tahun ke bawah untuk mengakses sosial media. Artinya ya pasti itu sudah melalui pengkajian ya. Artinya mereka melihat dampaknya yang besar, terutama bullying. Kemudian saling membanding, mungkin gitu ya, banyak masalah-masalah mental di dalam anak remaja. Makanya itu sebabnya pemerintah Australia memutuskan untuk platform-platform sosial media tidak menerima anak-anak di bawah 16 tahun untuk mengakses platform mereka gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan segera diikuti oleh negara-negara lain termasuk kita. Tetapi kebijakan pemerintah ini juga harus didukung oleh semua, mulai dari sekolah, orang tua, gereja. Kalau nanti misalkan itu berlaku di Indonesia, maka kita juga sebagai gereja dan juga sekolah jangan menggunakan platform tersebut. Karena percuma aja pemerintah larang, kalau kita di rumah juga pakai platform tersebut, akhirnya
ya anak-anak harus akses juga, misalkan ada grup WhatsApp apa misalkan gitu ya, misalkan grup WhatsApp atau apalah gitu ya. Jadi kita juga harus ngedukung kalau memang platform itu nggak bisa diakses anak-anak. Nah kita juga dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita jangan menggunakan platform tersebut. Mungkin itu. Ya, terima kasih, Bang juga. Di sini memang ada beberapa ya yang mengenai handphone dan juga games. Ya, ini dibilang untuk Bapak Rudolf. Apakah bermain Mobile Legend atau game selalu membawa dampak buruk? Begitu. Itu pertanyaan yang langsung untuk Pak Rudolf. Game. Oke. Tentu kita kalau menilai ini dampak buruk atau enggak, kriterianya harus jelas dulu. Bagaimana cara kita menilai ini berdampak buruk atau enggak? Kriterianya apa? Mungkin kalau dari saya ya, coba lihat, kalian bisa memanage waktu dengan baik gak? Misalkan nih ya, kalau kalian sudah main games dan itu membuat kalian gak bisa ngatur waktu, membuat kalian itu sampai tengah malam, berarti itu sudah membuat kalian, apa istilahnya Pak, attach gitu Pak ya. Itu sudah, kalian sudah pada level sebenarnya addiction. Sudah mulai pada level kecanduan. Kedua, bagaimana lagi kriteria yang lain? Kalau menurut saya adalah, apakah itu membangun mind faculties kalian, kemampuan otak kalian? Apakah itu membangun hati nurani kalian? Membangun kalian punya logika? Kan kita udah belajar kemarin ya, pemimpin di pikiran itu kuasa memilih hati nurani dengan logika. Kalau misalkan dalam games itu pembunuhan, apakah itu membangun hati nurani? Kalau isi games itu gambar perempuan-perempuan berpakaian minim. Saya lihat sekarang banyak games-games seperti itu ya. Apakah itu membangun hati nurani kita? Kalau tidak membangun berarti kriteria ini tidak terpenuhi. Maka jawabannya kalau menurut kriteria tersebut maka tidak memainkan game tersebut. Jadi harus ada kriteria yang jelas untuk kita bisa menyimpulkan ini memberikan manfaat atau tidak. Mungkin itu. Oke, jadi ini ada beberapa ya sudah dirangkum oleh panitia juga ini mengenai teknologi. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rudolf dan Pendeta Reki. Apakah memang handphone ini benar-benar berbahaya untuk anak-anak? Karena kalau kita larang untuk menggunakan handphone, takutnya anak-anak ketinggalan zaman. Jadi bagaimana menyeimbangkan supaya nggak ketinggalan zaman, tapi juga ya tidak berbahaya untuk mental health seperti itu. Jadi silakan, Bang Rudolf dan mungkin Pendeta Reki silakan. Tes. Sebenarnya kalau saya melihat dari pertanyaannya orang tua, mungkin saya berasumsi bukan ketinggalan zaman, tetapi orang tua yang powerless. Powerless, artinya anak yang powerful yang dominan di rumah. Itu kan sebenarnya kalau mau lihat, karena anak-anak mah HP nggak boleh. Saya teriak, ya udah. Powerless. Ya udah, mau dikasih HP enggak? Kalau sampai enggak kasih, pokoknya saya guling-guling kalau ada tamu. Mau dikasih enggak? Jadi orang tua diancam oleh anak. Dan anak menjadi bos. Karena dia punya weapon, punya senjata. Kayak kita punya aturan kan. Kalau kamu mau makan es, harus makan nasi dulu. Ya, tukang esnya lewat sebelum makan nasi. Teng, pedal pop. Pedal pop. Makan nasi dulu. Saya teriak. Ya udah, pedal pop. Ya powerless, orang tua langsung. Itu kan, jadi orang tua tidak punya komitmen gitu. Apakah anak akan ketinggalan zaman? Enggak sih. Enggak, anak akan ketinggalan. Bagaimana teknologi? Makanya saya katakan, coba kasih laptop ya di tengah ruangan tamu. Kalau anak ingin belajar sesuatu, you go and search by yourself. Oke, kita sudah ada di situ. Kenapa? Karena kita akan jadi kayak CCTV untuk mereka. Mereka tidak akan mudah untuk akses apapun kalau mereka tahu kita ada di sekitar mereka, monitoring mereka. Betul enggak? Tiap kali kan kita ke dapur ambil air. Udah di mana? Lagi bikin apa? Wah, seru banget. Coba Mama Lia, wah keren. Kamu kelas apa? Coding ya? Wah, keren. Ini kelas coding kamu sudah ada improve ya.
Oh kamu ambil robotik, wah luar biasa. Kamu lagi apa ini? Lagi buat sistem perintah, wah keren nih robotik mah. Mantap, mantap, sukses ya. Semangat, semangat. Sedikit lagi datangan, mau pisang goreng enggak? Mama lagi bikin nih. Sambil kamu belajar kan, search. Ya udah mama bawain pisang goreng. Mereka tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tapi yang menjadi masalah, orang tua yang stres karena akan konflik dengan anak. Konflik itu normal, pasti akan terjadi. Untuk melakukan sebuah perubahan pasti akan ada konflik. Tidak mungkin tidak ada, pasti akan konflik. Tapi itu biasa, normal. Biarin aja. Lama kelamaan itu akan menjadi sebuah perilaku yang baru. Ya. Imagine, pertama kali saya biasa mandi air panas dari SLA Tompaso, ya. Pas datang di Ungklap asrama, air dingin jadi itu kan namanya konflik. Jadi itu adalah masa adjustment. Itu ya soal biasa lah. Ya, kalau orang tua tidak takut dengan ini pasti akan jadi. Kecuali orang tua takut untuk melewati ini konflik. Dan orang tua akan jadi powerless. Anak-anak akan jadi powerful. Sampai mereka dewasa, orang tua akan dijajah oleh anak-anak. Masalah takut ketinggalan zaman ya. Atau kalau bahasanya mungkin FOMO ya, fear of missing out gitu ya. Nah, sebenarnya banyak tahu bikin kita maju apa enggak sih sebenarnya? Tergantung apa yang kita tahu. Kalau yang kita tahu itu bernilai, tentu itu membuat kita maju. Tapi kalau yang kita tahu juga yang receh-receh, yang nggak ada nilainya juga sebenarnya nggak ada. Kita nggak perlu tahu juga nggak apa-apa sih. Cuman kita sering karena tekanan sosial aja kan. Mereka tahu, kita nggak tahu, jadi tertekan anak-anak gitu ya. Tapi sebenarnya ada istilah tandingan untuk FOMO yaitu JOMO. JOMO itu joy of missing out. Artinya dia justru bersuka cita nggak tahu gitu ya. Jadi tergantung gitu ya. Takut ketinggalan ini ketinggalan informasi yang seperti apa. Tidak semua informasi itu bikin kita itu maju. Bahkan ada informasi-informasi itu malah bikin kita ketakutan, bikin kita khawatir, bikin kita malah mundur. Gitu. Buat apa kita tahu pengetahuan yang bikin kita mundur? Buat apa kita tahu pengetahuan yang bikin kita hanya khawatir? Buat apa kita tahu pengetahuan yang hanya untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Itu nggak perlu gitu ya. Jadi tidak semua informasi di sosial media, di handphone kita itu perlu kita tahu. Tidak semua. Jadi buat teman-teman pemuda Advent, biarlah kalian bisa berdiri sebagai JOMO, joy of missing out. Amen. Wow, that's so nice ya, JOMO, baru tahu juga saya. Ya, jadi untuk teknologi mungkin kita batasi di sini dulu karena ada banyak. Ya, mungkin yang mau ikut juga sebentar malam ada lanjutan. Kita akan pindah ke kesehatan mental, emosi dan pemulihan diri. Ini ada pertanyaan yang menarik ke Kak Sunita. Bagaimana cara memahami inner child sendiri? Karena saya belum menemukan inner child saya. Seperti itu. Gimana itu caranya? Jadi banyak definisi tentang inner child. Dan dari kemarin yang kita bahas adalah inner child yang memang negatif. Sehingga mengganggu keberfungsian kita hari ini. Gitu. Jadi gimana cara menemukannya? Panjang beberapa hari ini kita udah belajar begitu bahwa tanpa kita sadari banyak pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan, emosi-emosi negatif yang mungkin gak pada tempatnya, emosi-emosi yang gak pada tempatnya muncul tanpa sebab dan lain sebagainya. Itu bisa jadi satu indikator untuk kita mencari tahu kenapa ya kok saya selalu berpikir negatif tentang orang. Atau mungkin kenapa ya kok saya selalu gak nyaman di kebanyakan orang. Atau kenapa ya kok saya gak confident, kok saya melihat diri saya nggak sepositif mungkin cara orang lain melihat dirinya gitu ya. Hal-hal yang membuat kita menghambat kita untuk maju, mungkin itu adalah satu step awal untuk kita bisa mengevaluasi apakah itu inner child yang harus kita selesaikan atau enggak gitu. Tapi selama kalau kita bahagia-bahagia aja, kita bisa melangkah maju, kita punya happiness yang sehat gitu ya. Kemungkinan memang nggak punya gitu akar kepahitan di belakang. So be happy with that gitu.
Jadi yang masalah kalau ada seperti trauma begitu ya kan? Oke. So jadi mengenai trauma di sini ada juga yang bilang semasa kecil waktu saya di sekolah dulu saya sempat dibully dan ada juga kejadian tidak enak waktu saya SD sehingga saya bertumbuh menjadi orang yang sangat tidak percaya diri. Saya juga kadang tidak menjadi diri sendiri agar bisa diterima di lingkungan teman-teman saya. Bahkan sampai sekarang saya masih dihantui kenangan-kenangan buruk di masa lalu itu. Jadi saya mau bertanya bagaimana agar saya bisa mengatasi trauma itu. Seperti itu. Oke. Untuk mengatasi trauma ini nggak bisa dalam semalam. Iya, Sereki ya. Butuh step-step, butuh proses begitu ya. Karena memang kejadian ini bisa sampai disebut trauma, pasti bukan terjadi hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Sehingga itu membekas dan untuk menghilangkannya, memulihkannya memang butuh waktu. Satu hal, step apa yang bisa kita lakukan? Step yang pertama adalah keluar dulu dari lingkungan yang mencetus emosi-emosi ketakutan, kemudian perasaan-perasaan sedih, kecewa harus keluar. Kadang-kadang itu artinya harus pindah sekolah. Di dalam beberapa kasus mungkin dia harus pindah kota tempat tinggal gitu ya kalau memang sangat parah. Jadi kita jaga, kita keluarkan dulu pencetusnya. Setelah kita keluarkan dari pencetusnya, kita akan tolong dia untuk melihat perspektif yang lebih positif terhadap dirinya. Dan setelah dia punya perspektif yang positif terhadap dirinya, dia akan lebih mudah untuk melihat pengalaman-pengalaman itu dengan jadi lebih positif. Dan tentunya unsur spiritual, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan, itu menjadi satu faktor yang akan sangat krusial dalam membantu orang-orang yang mengalami trauma. Baik, terima kasih Kak. Ini mengenai trauma ya tadi. Nah, kalau ini tadi mengenai trauma, ada pertanyaan juga mengenai addiction. Ini untuk Sereki. Bagaimana cara menghentikan adiksi terhadap video porno? Oke. Terima kasih. Mungkin kalau memang kita sudah addiction itu memang nggak mudah ya. Karena ada berbagai macam addiction. Kalau di teenager kita sering menangani addiction misalnya karena lem ehabon ya. Suka cium lem ehabon. Itu biasa anak-anak kelas 6, kelas 7, 8 ya. Itu sangat menikmati itu lem. Kemudian ada juga addiction kayak adiksi merokok, itu sama adiksi itu. Itu orang mau berhenti merokok nggak gampang, nggak mudah ya. Tetapi kalau memang Anda sungguh-sungguh punya niat ingin berhenti, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting dari dalam diri dulu. Untuk terapinya ada banyak ya. Kita bisa terapi, ada berbagai macam terapi ya. Kita bisa terapi. Tetapi akan dibantu. Yang penting niatnya untuk berubah, komitmennya ada enggak? Itu dulu. Jadi kita tanyakan dulu ke diri. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa. Yang penting kamu niat enggak? Pingin berubah. Pasti akan ada, akan bisa. Kita akan bantu. Terapinya ada banyak. Teknik untuk penyembuhan juga ada banyak, ada bermacam-macam. Ya. Jadi bisa ya disembuhkan Bisa. itu. Nah, untuk yang, silakan tawarkan. Ada satu orang mengatakan bagaimana kita bebas dari kecanduan. Entah kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan pornografi atau kecanduan apapun. Dia katakan kunci untuk tidak kecanduan adalah jangan pernah mencoba. Setuju? Loh, tapi saya sudah terlanjur kecanduan, saya sudah nyoba. Jangan pernah mencoba itu datang setiap hari. Setiap kali kita bangun tidur, itu adalah kesempatan untuk tidak mencoba. Gampang atau susah? Kalau sudah kecanduan tentu hawa nafsunya sudah kuat. Kuasa memilihnya lemah. Nah, gimana caranya supaya kuasa memilihnya kuat? Ya harus dilatih gitu ya. Latihnya gimana? Ya benar, jangan pernah nyoba.
Nah tentu nggak bisa dengan kekuatan sendiri kita sendiri, itu sulit banget. Nah saya hanya mau berbagi pengalaman salah seorang pasien di wellness di Korea. Bapak ini kecanduan alkohol. Dia saking kecanduannya, kerjanya berantakan, tidurnya berantakan, akhirnya masuk kerja juga berantakan, di kantor akhirnya dia dipecat. Dan setiap kali dia pulang minum alkohol, dia kasar sama istrinya, dia anak-anaknya juga nggak suka sama dia, akhirnya istri anak-anaknya keluar dari rumah, ninggalkan dia di rumah itu. Akhirnya bapak ini sendirian tinggal di rumah dan dia kena liver kalau nggak salah. Akhirnya karena dia hidupnya sudah makin berantakan dan dia tidak bisa lepas dari alkohol, akhirnya adiknya membawa dia ke wellness di Korea, Seronam namanya. Kemudian ketika dia masuk di wellness, ketika ada pelajaran tentang rohani, dia ketiduran. Karena otak dia sudah lemah, belajar agama dia sudah gak sanggup gitu ya. Dia gak memperhatikan. Dan setiap ada kesempatan keluar, dia akan minum dan dia mabok lagi. Akhirnya oleh pihak wellness dia dipulangkan. Mohon maaf, kamu tidak bisa mengikuti program dan itu mengganggu yang lain kalau dia mabok kan. Jadi kamu harus pulang katanya. Nah, mau dipulangin bingung, dipulangin kemana? Ditelepon keluarganya, halo bu, ini bapak harus kita pulangkan. Jangan dipulangin, udah biarin di situ. Kami nggak mau terima dia. Telepon anak-anaknya, enggak, saya nggak mau punya bapak saya pulang, udah biarin aja di situ. Akhirnya pihak wellness bingung lah, ini mau dipulangin kemana gitu kan? Akhirnya disampaikan kepada bapak ini, Pak, keluarga bapak sudah tidak ada yang mau terima bapak, tapi kami juga nggak bisa terima bapak. Terus dia bilang, tolong kasih saya kesempatan 1 kali lagi katanya. Oke, kalau 1 kali lagi kamu tetap mabuk, minum alkohol, selesai gitu ya. Akhirnya diajarin sama pihak wellness ini, kalau kamu punya keinginan untuk minum, kamu sebut nama Yesus, kamu berdoa sampai kuasa itu hilang. Akhirnya tengah malam dia nggak keluar untuk cari alkohol. Ya tentu saja otaknya mulai memberontak, hawa nafsunya mulai memberontak. Dan aduh inilah kesempatan terakhir, karena tidak ada lagi kesempatan kan. Jadi dia lakukan itu, dia berdoa, panggil nama Yesus, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Setelah berjam-jam dia berdoa, akhirnya kuasa itu hilang. Amin. Amin. Sejak saat itu dia sudah bisa mengalahkan kecanduan alkohol. Hanya kuasa Tuhanlah yang bisa bantu kita untuk bisa bebas dari kecanduan. Dan bagian kita adalah jangan pernah mencoba. By God's grace bisa ya disembuhkan video porno addiction dan juga addiction yang lain. Nah ini masih mengenai pemulihan. Untuk Sereki kembali, apakah orang narcissistic personality disorder bisa sembuh? Bisa. Saya orang paling narsis dulu. Makanya saya tutup Facebook saya selama 6 tahun kurang lebih. Karena saya paling narsis. Tuh kemana-mana saya cek. Waktu di Bandung, di mana-mana saya narsis ya. Terus waktu saya ambil kuliah psikologi, kena memang. Waduh ternyata saya ini masalah Terus saya coba terapi. Tiap ada momen, apalagi kalau hadir pesta, teman panggil selfie, saya dua tidak. Aduh nanti saya jadi orang gila. Enggak jadi. Lama-lama. Ternyata kalau enggak kayak gitu, enggak mati juga. Aman-aman, enggak ada apa-apa, itu fine-fine aja. Artinya ternyata hidup semakin damai. Waktu saya narsis dulu, pokoknya ke tempat-tempat mana yang saya rasa bagus, saya coba post supaya mengharapkan komen, kemudian pertanyaan, kamu di mana, lagi apa. Ternyata menyibukkan diri dan sangat lelah membalas pertanyaan. Di telepon, wah kamu di sini. Ternyata semua tidak ada guna, ya, hanya melelahkan diri. Nah itu, sehingga saya belajar. Pertama, kedua,
Lama-lama tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Wah, akhirnya saya baru buka lagi Facebook saya 3 bulan lalu. Itu pun karena memang teman saya bilang, aduh karena ada beberapa teman saya yang meninggal, saya enggak tahu. Wah ini kamu parah juga nih. Saya pikir ya benar juga sih. Itu dia sudah dimakamkan tahu enggak? Aduh kan. Ya sudah saya ikut aja. Sekalian cari tahu ada info-info apa, saya ketinggalan juga. Nah, tadi untuk kalau jawabannya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, bisa kok, bisa. Contohnya tadi alkohol bisa CBT ya, Cognitive Behavior Therapy. Kita coba dengan cara apa pemicu kamu untuk minum alkohol. Mungkin kamu setiap stres ke situ sehingga menjadi stimulus, ada stres langsung alkohol. Kamu nonton film porno setiap kali kamu sendiri. Nah makanya sebelum kamu sendiri cari teman ngobrol sampai ngantuk. Dilakukan selama berapa kali? Tiap kali ada sampai lama-lama itu sudah mulai seperti itu kan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal dan mudah. Ingat bahwa perubahan itu bisa terjadi dalam seumur hidup. Oke, tapi yang Mem katakan tadi bahwa memang jangan mengharapkan Anda berubah dalam 1 hari. Perubahan itu bukan sistem pop mie yang diseduh 3 menit langsung dimakan. Perubahan itu membutuhkan proses dan waktu. Perlu ketekunan dan kesabaran. Disitulah Tuhan akan melihat, kamu sungguh-sungguh mau berubah enggak? Serius enggak? Betul enggak? Kalau kamu mau, Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Jadi bisa dan Tuhan akan bikin mau ya kalau kita mau. Oke. Praise God. Nah, kita akan lanjut ke topik relasi pengampunan dan hubungan interpersonal. Oke. Ini untuk Bang Rudolf. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang dingin dan sepertinya kelihatan tidak peduli? Itu pertama Bang, saya baca saja ini. Kemudian berikut, to forgive is to forget. Jadi kalau saya belum forget artinya apakah saya belum forgive? Dan yang ketiga bagaimana move on? Itu 3 Bang, mengenai pengampunan relationship dan hubungan interpersonal. Nanti ditambahin ya. Yes. Ya, jadi pasangan yang dingin tidak peduli. Nah, sekarang pertanyaannya dinginnya baru-baru ini atau memang sejak baru-baru ini atau memang sejak kita kenal sudah begitu. Nah, ini kan harus dicek dulu gitu ya. Kalau dulunya dia nggak begitu, dia dulunya hangat, tapi setelah punya hubungan dengan kita dia malah dingin. Nah, baru kita cek dulu. Ini kenapa ya dia berubah gitu? Apakah kontribusi dari saya gitu loh yang membuat dia seperti itu gitu ya? Tentunya harus dikomunikasikan ya. Kita kan nggak pernah tahu isi kepala seseorang gitu ya. Dan dalam mencoba berkomunikasi berdua itu spiritnya harus win-win, bukan mau menang dia kalah gitu, jangan. Karena kalau win-lose komunikasinya nggak bakal berjalan dengan baik gitu ya. Jadi ya terbuka aja gitu ya, ditanyakan kenapa ya kok dulu kamu tuh orangnya begini, kenapa sekarang begini gitu ya. Nah mungkin juga pihak sebelah sananya mungkin juga misalkan nggak terbuka gitu ya. Ya mulailah dari diri kita. Mulailah kita itu bersikap dengan benar. Karena kasih menarik kasih, itu prinsipnya gitu ya. Kalau dia nggak terbuka juga, kalau dia terbuka enak ya. Oh karena kamu waktu itu begini, kamu waktu itu begini, makanya saya kesel sama kamu. Itu kan enak itu. Nah kita tinggal bilang minta maaf dan kita siap untuk mau berubah gitu ya. Tapi kalau dia yang nggak mau kasih tahu juga, ya sudah kita mulai dari diri kita. Kita berbuat yang benar, kita mengasihi dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan bekerja dalam pikiran pasangan kita untuk dia juga akhirnya mau berubah gitu ya. Dan yang kedua tadi mengenai forgive dan forget gitu ya. Forgive dan forget itu bukan berarti forgive terjadi kalau sudah forget, enggak. Ya forgive terjadi tetap ingat kejadiannya gitu, bukannya lupa gitu ya. Forgive itu adalah
kita bisa mengalahkan kebencian yang ada di pikiran kita. Kita bisa mengalahkan sakit hati. Kita bisa mengalahkan dengki di pikiran kita. Itu namanya forgive gitu ya. Artinya kita sudah bisa kalahkan ini gitu ya. Dan kita tahu kenapa dia begitu? Ya karena kita tahu ada emosi negatif juga yang menguasai dia sehingga dia seperti itu gitu. Nah, itu namanya kita bisa membedakan dosa dengan orang berdosa gitu. Nah, itulah namanya pengampunan gitu. Jadi pengampunan itu sebenarnya bukan buat orang tersebut. Pengampunan itu buat kita gitu. Karena kalau kita nggak ngampuni, itu seperti kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Jadi nggak mungkin kan gitu. Jadi mungkin itu. Sama yang terakhir. Bagaimana cara move on? Nah, kita harus percaya kepada firman Tuhan ya. Tuhan mengajar kita untuk fokus ke depan. Ya, tadi pagi ayatnya adalah tidak mengingat-ingat kejadian di masa yang lalu. Karena fokusnya Tuhan itu mau kita fokus ke depan karena waktu berjalan terus gitu. Coba kalau Tuhan ingat-ingat masa lalu kita, nggak ke surga kita ntar. Tapi ini kan fair ya, Tuhan bilang saya nggak nginget-nginget apa yang terjadi di masa lalu, saya lihat kamu ke depan, hari ini dan ke depan. Nah, hal yang sama juga kita pakai untuk kepada orang lain, mungkin itu. Mungkin Sir mau tambahkan. Yang dikatakan Pak Rudolf sudah benar sekali tadi ya. Saya hanya ingin coba menambahkan di forgive and forget. Itu sampai kemanapun dalam teori tidak ada forget. Forgive iya, tapi tidak mungkin manusia melupakan. Makanya kalau ada orang yang khotbah forgive and forget, saya kurang sreg. Iya, karena ingat ya, semua yang terjadi dalam kehidupan manusia itu hanya masuk ke mana? Long term memory. Betul enggak? Itu safe di sana. Jadi kalau kita mengalami trauma, mengalami pengkhianatan dari teman kita, itu hanya ke save di long term memory. Ketika ada stimulus itu naik lagi. Gitu. Contoh, kamu punya mantan pacar di Bandung yang suka pakai minyak wangi Axe, ya, betul enggak? Pas kalian ke True Farm, coba lihat-lihat minyak wangi, kemudian tiba-tiba kamu baca Axe, langsung naik itu stimulusnya, naik lagi memorinya. Aduh, ini pengkhianatan di Bandung yang pertama, minyak wangi Axe gitu. Pas kalian jalan-jalan di samping kanan, ketemu lagi dengan minyak wangi yang judulnya lain. Ini mantan yang di Jakarta nih suka pakai. Itu apa? Stimulus yang bekerja ya, itu naik, memorinya naik gitu. Jadi kalau bilang forgive and forget, enggak bisa kamu lupa. Tetapi bagaimana ketika dia lihat stimulusnya ada, kemudian memorinya naik. Wah, ini nih. Tapi Pak Rudolf bilang kalau sudah diterima, sudah memaafkan, itu cuma naik begitu aja, nanti dia akan turun lagi. Ya udahlah, ini ya udah, dia turun lagi, akan kembali ke normal. Nih ya. Jadi pas ketemu pasti akan naik, tapi akan turun lagi. Ya sudahlah, ya sudah gitu. Jadi kalau kalian bilang, tapi saya tetap ingat-ingat, kalau ketemu dia ingat, itu normal gitu. Kamu masih waras artinya, masih waras ya. Mungkin itu aja. Setuju banget sama Raki bilang ya. Jadi kita bukan forgive dan forget. Justru Tuhan ingin kita remember. Kenapa? Karena itu, jadi kita forgive, kita nggak forget. Tapi pada saat kita ingat, emosi kita udah berubah. Pada saat kita sudah forgive, walaupun kita ingat, kita nggak lagi marah, kita nggak lagi sakit hati. Tapi kita akan tetap ingat pengalaman itu, dan justru pengalaman itu Tuhan akan simpan di pikiran kita untuk mungkin satu saat nanti kita bisa menjadi saksi, kesaksian, testimoni buat orang lain terhadap pengalaman-pengalaman pahit kita di masa lalu, dan kita berhasil untuk menang dengan cara mengampuni. Gitu. Oke, terima kasih Kak untuk ya ini memang sangat penting ya, itu pengampunan soalnya dibutuhkan tiap hari. Dan ini ada beberapa pertanyaan mengenai pekerjaan dan gaya hidup. Ini mungkin bisa ditambahkan para pembicara. Bagaimana kita tahu atau membedakan hal yang tidak kita sukai dalam hidup yang bisa mendatangkan berkat?
Gitu. Jadi ya yang kita tidak suka tapi itu akhirnya jadi berkat katanya ya. Dan ini sama mirip dia bilang bagaimana kita melihat pekerjaan sebagai sebuah anugerah atau berkat di tengah lingkungan kerja yang negatif, gajinya tidak sesuai, teman-teman kerja yang toksik. Bagaimana supaya kita bisa melihat itu sebagai berkat. Ini sebenarnya ditulis untuk Bang Rudolf, tapi silakan kepada pembicara. How, Bang? Iya. Gimana kita tahu itu berkat atau enggak gitu ya. Saya SMA itu jurusan fisika. Dan saya sangat ingin masuk ke teknik mesin atau teknik elektro. Keterima. Tetapi orang tua saya bilang, kamu yang ini aja deh katanya gitu ya, jurusan sosial. Karena jurusan sosial ini beasiswa. Mama papa nggak usah bayar uang sekolahnya, kalau itu kamu masih bayar. Walaupun itu negeri ya. Tapi akhirnya orang tua saya pilihkan saya jurusan sosial yang saya selama SMA nggak pernah belajar itu akuntansi gitu ya. Ini makhluk apa? Ini akuntansi ini gitu ya. Saya biasanya fisika, kimia gitu ya, biologi, matematika. Kok ini akuntansi gitu. Waktu menjalaninya ya tentu ada seperti rasa kecewa ya. Tapi ya saya jalankan saja terus dan kalau saya boleh saksikan hari ini, saya tidak pernah menyesal untuk hal tersebut. Walaupun saya tidak mencapai rencana saya, tetapi yang saya jalani ini pilihan orang tua saya, itu banyak berkat yang saya rasakan hingga saat inilah gitu. Jadi dari mana kita tahu? Ya pokoknya sepanjang Tuhan izinkan kita untuk menjalaninya, lakukanlah dengan setia, berjalan bersama Tuhan. Dan bagaimana kalau lingkungan itu toksik? Kembali, kalau Tuhan masih belum izinkan kita keluar dari lingkungan itu, di kantor nih ya, lingkungan kantor ya. Kalau Tuhan masih belum izinkan kita keluar dari lingkungan itu, percayalah Tuhan masih mau kasih pelajaran buat kita. Jalan terus aja sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau melakukan mujizat yang Tuhan mau kita melihat di situ. Nggak tahu mujizatnya apa gitu ya. Tapi jalanin aja gitu. Masih banyak pelajaran yang mau Tuhan kasih. Percaya aja itu gitu. Mungkin itu. Ya jadi kita harus percaya Tuhan izinkan. Selalu itu ya yang harus diulang-ulang ya. Jadi sepertinya dari tadi semua emosi negatif, addiction, semuanya itu kembalinya itu adalah Tuhan sendiri yang punya kuasa. Makanya pada saat ini kita akan pindah ke topik yang sangat krusial yaitu ibadah dan musik dan juga pembelajaran Alkitab. Ini untuk Sir Elvis, Sir, ini Sir ada bahas mengenai musik. Ada beberapa yang muncul ketika kita beribadah ya, kita ibadah kepada Tuhan. Ini mengenai musik. Bagaimana musik yang benar di ibadah Sabat? Karena seperti pujian terkadang mungkin sudah ada musik yang pom-pam begitu, Sir. Kemudian berikutnya berbicara soal musik, bagaimana seorang musisi Advent menyikapi tekanan industri musik yang menuntut gaya atau nuansa yang bertentangan dengan prinsip menjaga pikiran yang sudah dibahas. Dan ya bagaimana menasihati teman yang pada gerejanya, masih gereja Advent sudah menggunakan alat-alat yang mengganggu irama jantung. Seperti itu, Sir. Jadi Oke, baik. Pertama, Allah menginginkan kita untuk berpikir. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, suci, mulia, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Allah ingin kita untuk berpikir. Yesaya 1 ayat 18, marilah kita berperkara. Marilah kita coba pikir baik-baik. Allah ingin kita untuk berpikir, sedangkan setan ingin kita untuk menggunakan emosi kita untuk membuat keputusan. Rasa takut,
Itulah sebabnya rasa takut pertama tadi di Adam, kemudian takut berikut ketika Abraham takut nanti diapa-apain Firaun, dia membuat keputusan yang salah. Emosi begitu menguasai sehingga keputusan dibuat berdasarkan emosi, ganti berdasarkan akal. Nah, waktu kita lihat kemarin, di elemen musik itu ada 3. Yang pertama adalah musik itu sendiri, tanpa kata-kata. Yang kedua adalah ketukan dari musik. Baru yang ketiga itu kata-katanya. Jadi ada orang bilang, nak masalah musiknya seperti apa, ketukannya seperti apa. Yang penting ada nama Yesus disebutkan. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Karena, pertama, ternyata jenis musik itu sendiri langsung mempengaruhi emosi kita tanpa kita bilang, nak boleh masuk. Waktu kita dengar itu langsung mempengaruhi. Kita udah lihat lalu waktu kita putar lagu yang horor itu langsung. Lagu yang gembira itu langsung. Berikut ketukan. Nah, mungkin ini ketukan yang paling itu ya. Ketukan ada 2 jenis ketukan. Ketukan yang sehat dan ketukan yang tidak sehat. Ketukan yang sehat itu mendorong kita, mendorong irama jantung lebih baik. Dan kita lihat penelitian lalu bahwa ketika jantung iramanya bagus, maka pikiran kita itu akan lebih bagus lagi untuk berpikir. Dia bilang begini, ketika irama itu tidak sesuai dengan irama jantung, membuat denyut jantung kita tidak sehat, maka emosi itu akan lebih mengendalikan dan kita cenderung tidak akan menggunakan pikiran dengan lebih baik. Contoh irama yang sehat. Irama yang sehat adalah irama yang kalau misalnya 4/4, iramanya itu yang berat di 1 dan 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jantung itu seperti itu. Jadi ketika kita menyanyi lagu di gereja itu ada lagu yang enggak usah bilang kata-katanya, musiknya iramanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, itu menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya, ketika irama itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, itu enggak normal. Tidak ada orang yang jalan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, itu abnormal. Nah, ketika abnormal ritmenya, maka yang terjadi adalah kita tidak akan terlalu berpikir, emosi akan naik, apa saja message, apa saja pesan yang disampaikan, kita akan terima. Padahal Paulus bilang, orang-orang yang ada di Berea, hatinya itu lebih baik daripada yang Tesalonika. Mengapa? Habis mereka dengar Paulus bicara, mereka pulang dan apakah benar demikian? Mereka cari lagi, selidiki lagi. Allah ingin kita berpikir. Jadi ketika lagu di gereja, misalnya lagu Marilah Bersuka Cita, bagus? Bagus. Nadanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lagu yang sama, kita rubah iramanya, marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita. Itu akan membuat emosi itu lebih mengendalikan apa saja yang dikatakan oleh pendeta ini. Ketika ada bilang lunar, itu betul, karena emosi sudah begitu mengendalikan, akal tidak kita lagi gunakan. Nah, yang lagi, dan itu membuat kita tidak berpikir. Jadi kalau tanya, itu bagus enggak dibawa ibadah? Tapi gimana kalau lagu irama tersebut dan pekabarannya bagus? Nah, itu adalah manipulasi. Allah tidak ingin memanipulasi kita. Allah ingin kita berpikir, tetapi setan ingin kita untuk memanipulasi. Jadi ketika ada cara yang salah, musik beatnya salah, pakai message yang benar, itu dua-duanya salah. Harus caranya benar dan perkataannya benar. Jadi ketukan itu akan sangat mempengaruhi. Dan kita lihat lalu beberapa kutipan kan, pikiran dan perasaan digabungkan itu membentuk moral, karakter. Dan Allah ingin menunjukkan
karakter kita. Jadi musik itu benar-benar akan mempengaruhi karakter kita. Baris, mungkin itu aja. Silakan ada ditambahkan. Ya, ini memang panjang ya. Nanti ada link YouTube yang sudah akan di-generate nanti berikutnya yang sudah diberikan secara panjang lebar oleh Sir Elvis. Nanti ditunggu juga link YouTube-nya dan bisa dilihat secara precise bagaimana musik yang tepat ya di situ seperti itu. Tapi harus diuji. Nah, Mungkin tambahan dikit. Silakan Sir. Jadi musik mana yang bisa mengatur irama jantung kita lebih bagus? Coba saudara-saudara pergi ke, kalau di Minahasa, di Nado sini ada namanya disco tanah. Coba saudara pergi ke situ, dia punya beat seperti apa? Itu kebanyakan itu beat kedua dan keempat. Tuk 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 tuk. Semua yang dikatakan di situ saudara-saudara terima. Dan bahaya sekali itu musik yang beatnya seperti itu, karena itu akan membuat orang ketagihan. Dia akan minta yang lebih keras dan seterusnya, sehingga itu melatih yang dituruti itu emosi bukan akal. Emosi itu bukan akal. Oke, baiklah Sir. Jadi ini semua yang mengubah pola pikir kita untuk tidak fokus pada Tuhan ini berbahaya ya. Karena akhirnya tidak bisa mengalahkan semua yang emosi negatif tadi. Pertanyaan yang terakhir, but not the least, untuk Sir Elvis. Sir, bagaimana proses belajar Alkitab, Sir? Bagaimana menyusun materi, bagaimana dan berapa lama itu disusun? Ini personal relationship with God, Sir. Silakan, Sir. Yang paling pertama itu adalah kita mesti tahu yang dua hal ya. Oke, baik, ditanyakan. Yang pertama dua hal adalah ketika kita akan belajar Alkitab, yang pertama jauh lebih penting spiritual preparation daripada material preparation. Esra 7 ayat 10 kalau tidak salah. Esra menyiapkan hatinya. Jadi yang paling pertama itu adalah spiritual preparation, dan ketika kita menyiapkan Tuhan, kita ini orang banyak dosa. Kita banyak dosa, kalau nanti kita bicara, kemudian orang bilang, masa bicara gitu? Dan kita tahu itu kesalahan-kesalahan saya. Itu orang banyak. Jadi Tuhan kalau boleh, Tuhan ampuni semua kita punya dosa, dan seterusnya Tuhan siapkan kita punya dosa, kita punya hati, supaya ketika kita berbicara, itu Tuhan saja. Karena kita punya supaya Tuhan dimuliakan. Ingat, tujuan belajar Alkitab adalah kita boleh mengenal Tuhan. Dan ketika pun kita berbagi, itu Allah memberikan kesempatan kita berbagi. Tujuannya itu adalah seperti kata Yesus, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang. Tujuannya adalah Kristus. Dan di dalam proses kita mempersiapkan hati kita akan dapat, Tuhan akan kasih impresi. Ini bicara ini tentang ini tentang ini. Dan kemudian waktu kita cari Tuhan, mana ini ayat yang tepat, kutipan yang tepat, itu akan impress. Kok ini link dengan ini ya? Ini link dengan ini link dengan ini. Itu dan Petrus. Dan yang terakhir mungkin di 1 Timotius 4. Ya, 2 Timotius 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak waktunya. Dan firman Tuhan yang paling powerful itu adalah kesaksian pribadi kita bagaimana Allah mengubah kehidupan kita. Amin, amin. Praise God. Segala sesuatu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari emosi, addiction dan segala macam itu. Tapi kita mau nggak? Nah, spiritualitas itu yang menyiapkan kita untuk hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, masih ada banyak pertanyaan, tapi kita akan lanjut sebentar malam. Jadi for the sake of time kita batasi sampai di sini. Terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi insight, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan setelah ini kita kembalikan kepada pembawa acara.